Udah bisa lah ya. Oke. Halo malam semuanya. Semoga pada sehat-sehat ya. Semangat juga belajarnya. Di sini sebenarnya aku juga bingung. Ternyata kromatografi ini di buku nih bahasanya lebih berat ya dibanding di kuliahan. Jadi patokan aku kemarin tuh cuman PT dosen dan ujian aja. Ya, tapi sebelum itu mungkin tadinya tuh aku mau ini ya, bahas materi ya. Kita bahas materi dulu, disusun dulu. Cuman pas udah mau masuk kromatografi, jadi males ya. Banyak banget ternyata catatannya. Jadi mungkin sekilas buat yang eh, ekstraksi, habis itu buat yang kromatografi nanti lihat aja di PPT. Jadi setelah Zoom ini, aku bakal coba bikin folder rangkuman ya. Jadi kayak PT ada apa aja, terus nanti di buku beberapa, terus apa ya, soal-soal yang udah dikerjain Ojan ya, karena itu udah lengkap, langsung lihat sana aja. Kayak aku ngejelasin yang nggak sempet kerjain dikit, terus apa lagi? Ya gitu-gitulah. Soalnya ini tadinya mau aku bikin tapi nggak selesai. Jadi langsung aja kita coba ya. Jadi di sini tuh sebenarnya buat pemisahan sendiri dia cuman ada dua bab, yaitu terkait pelarut sama terkait ekstraksi pelarut dan kromatografi. Di sini besaran penting buat ekstraksi ya, ada KD, yaitu koefisien distribusi, dan ini angka banding distribusi. Nah banyak tuh yang biasanya aku bingungin pas di sebelum belajar ini tuh perbedaan KD dan D. Jadi sebenarnya bedanya simpel aja. Kalau KD yang ini itu cuman beda si zatnya doang. Jadi analit dalam fasa organik dan analit dalam fasa air. Sedangkan untuk yang D itu tuh dia konsentrasi si A dalam organik dan konsentrasi A dalam aqueous. Bisa bedanya kayak gimana? Misal dalam asam lemah HA, ya kan dalam ini ya, dalam aqueous tuh dia bisa jadi apa ya sih, bisa punya disosiasi. Nah, oleh karena itu kan nanti distribusinya udah bukan semata-mata hanya HA doang, tapi dia sekarang ada organik, itu dia ada yang HA di air ditambah amin. Jadi konsentrasi aminnya juga di include gitu. Sebenarnya bedanya itu aja. Terus besaran penting lainnya itu ada faktor selektivitas, di mana dia bisa disebut terekstraksi secara kuantitatif jika jika alfanya itu misalnya segini ya, faktor selektivitasnya segitu. Terus ini buat mencari fraksi. Sebenarnya nanti bakal yang dipakai tuh seringnya ini ya, dalam bentuk ekstraksi berulang. Terus ini tuh misal kalau ekstraksinya sekali, dianggapannya kan ininya ini ya, apa ininya satu, terus ini C ini dibagi CO ini, nanti dia jadi fraksinya gitu, yang air. Terus juga ini buat yang asam lemah yang tadi dibahas ya, D-nya kayak gimana, kenapa dia D pakainya. Buat ekstraksi logam juga sama, dia nanti kan ada macam-macam lah. Ini. Terus ini apa lagi nih? pH, lactic acid, kemudian di air, ini kan bahas soal yang ada di PPT. Terus ini apa yang bisa terjadi soal ekstraksi ini ya. Asam lemah itu bisa ada dimerisasi, terus D-nya jadi beda lagi. Jadi siapa tahu tiba-tiba keluarnya kayak gini. Sebelumnya aku nggak nemu sih. Kan nanti mungkin ada dimerisasi. Bapaknya mau coba-coba ini baru ya. Terus ini buat amfoter ya. Jadi kan kita lihat di sini tuh itu 8 hidroksiquinolin kalau nggak salah. Ini amfoter. Makanya dia bisa mengalami protonasi dan ionisasi, dan log D-nya yaitu terhadap pH-nya tuh bakal kayak gini. Karena dia nanti kalau pH-nya tinggi, dia nanti jadi ini ionisasi banyak di air, log D-nya kecil, dan kalau dia protonasi jadi bentuk ini, ya lah. Kan jadi optimal tengah-tengah. Terus lagi ini buat yang sama ya, water.
Sisi ini ekstraksi logam. Jadi dia banyak bentuknya. Logamnya kan di sini M tuh logam, M tuh eh, jadi Mn plus tuh logam ya. Logamnya dengan L-nya tuh ligan. L-nya tuh ligan. Dia bentuk angka banding distribusinya jadi kayak gini. Terus bahkan ada juga distribusi si asamnya. Jadi asam, ini kan ligan tuh sebenarnya asam lemah ya. Makanya dia bisa terdistribusi juga. Nanti ini hubungannya sama apa? Hubungan ini tuh, yang ini, distribusi ini, itu sama eh, kita nentuin secara kualitatif gimana biar ekstraksi logamnya itu banyak. Itu lewat ini nih, ini persamaannya. Kalau dari satu ini kayak gini, kita bisa lihat eh, persen ekstraksinya itu dipengaruhi oleh ini. Jadi kalau si KD asam lemahnya besar kan otomatis ekstraksinya kecil gitu-gitu. Nanti ini juga sebenarnya ada logikanya. Logikanya mungkin dijelasin dulu sedikit kali ya. Yang pertama, eh, buat yang ini ya, buat yang KDMLN, yang ini tuh, kalau dia besar, itu tuh yang ini, KDMLN tuh yang ini. Otomatis kalau dia besar berarti dia banyak di sini kan. Ini di sini banyak, di fasa organiknya banyak. Nah terus yang satu lagi, KF formasi. Itu formasi apa? Itu formasi yang ini. Formasi eh, antara ligan dengan logam. Kalau ininya banyak, kalau ini besar, apa, KF-nya besar, berarti MLN-nya banyak kebentuk. MLN-nya banyak kebentuk, dia banyak di fasa organik gitu. Terus ini yang Ka, kalau Ka-nya besar kayak gimana? Ka-nya besar, berarti disosiasinya besar. Kalau disosiasinya besar, ligannya banyak. Kalau ligannya banyak, berarti banyak yang berinteraksi sama logam. Banyak yang berinteraksi sama logam, dia bakal banyak dalam bentuk kompleks ini, logam ligan. Yang mana bakal banyak di organ. Itu sih. Jadi rumusnya gambarannya gitu. Kalau buat di distribusi logamnya. Ini hubungannya dengan ini ya. Oh ini ada hubungan eh, apa namanya? Angka banding distribusi dengan sama ligan dan pH-nya. Kayak gitu. Ini diturunin juga kayaknya kalau nggak salah. Ini ada sedikit poin-poin di mana ligan tuh kriterianya kayak gini. Kriteria ligannya ya. Bisa dibaca pH tinggi. Yang pertama kestabilan kompleksnya besar, asamnya cukup kuat agar bentuk ion terlarut dalam air. Terus semakin tinggi konsentrasi ligan, ekstraksi semakin baik, tentunya karena ligannya semakin banyak. Terus pH-nya tinggi, senyawa terekstraksi lebih mudah terbentuk. Ya, itu balik lagi karena nanti bakal banyak ini ya, ligan dalam bentuk ion yang mana berinteraksi sama logam. Nanti jadi ini kompleksnya dia hidrofob. Terus ke ekstraksi ke fasa ini. Nah, terus ini sempat ada eh, pertanyaan pilihan ganda soal ini ekstraksi CO2 plus dengan apa nih? VO2 plus. Itu tuh kenapa dia kayak gini ya? Jadi pertama kan kita ini tuh misal kita mau ekstraksi si VO2 plusnya ke fasa organik, tapi KF si CU-nya dia lebih besar daripada KF pembentukan VO2 plus dengan ini kompleks dengan ligan 8 hidroksiquinolin ya ini. Nah, jadi gimana cara cara mengatasinya itu? Kita bisa dengan membentuk kompleks EDTA dulu. CU-nya kita bentuk kompleks EDTA yang mana dia bakal ada di fasa air, baru pembentukan si ininya nggak kompetitif lah istilahnya. Kayak gitu. Terus ini yang masih materi ini, materi logam, logaman. Terus ini counter current extraction. Dia yang ini ya, mungkin kalau ditanyain tuh soal ini apa? Skema dia lebih berat mana sih zat pengekstraknya atau nggak fase airnya, terus nanti bentukannya kayak gimana. Sebelumnya sih nggak ada ya. Saya nggak ada sih, tapi kalau ada itu bisa dilihat di PPT. Lihat PPT gitu sih. Lihat PPT aja guys. Buat yang materi ini jelas soalnya. Terus, nah kita masuk ke kromatografi sedikit ya.
Di sini tuh dia yang besaran yang cukup pentingnya tuh ada faktor retensi sama faktor kapasitas. Faktor retensi ini dia dianggaplah dia tuh waktu seberapa lama zat terretensi pada kolom kromatografi gitu. Dengan PNO tuh waktu mati. Waktu berapa cepat eluennya bisa eh, bukan, maksudnya buat ini, buat zat yang tidak tertahan gitu. Tuh buat zat yang tidak tertahan ya. Terus nanti kita lihat juga di sini ada beberapa teori, yaitu teori pelat dan teori kecepatan. Nah, kalau teori pelat ini kadang disuruh ngitung juga, yaitu HETP. Terus ini N, ini buat ini ya, ngejelasin proses pemisahannya baik apa tidak gitu. Nah, di sini tuh diperbaiki sama Ray teori di mana itu lebih ngejelasin, oh ini salah rumusnya sorry. Iya, A, mu, sama ini. Ini dia menjelaskan Ray teori. Dari sini kan kelihatan ya, difusi Eddy ini tetapan dari kolomnya B juga sama, C juga, dan dia ini pengaruhnya berarti kan dengan kecepatan linear dari fasa gerak. Pengaruhnya tuh untuk merubah HTP gitu. Di sini ada untuk penentuan kualitatif yaitu melalui relative retention time, di mana perbandingan TR terhadap komponen lain yang diketahui itu dilakukan untuk menentukan relative retention time. Contohnya untuk senyawa A dan B, perhitungannya kayak gini aja sebenarnya dibandingkan terhadap C gitu. Jadi disesuaikan sama soalnya, harusnya ada contoh soalnya. Kita lihat aja. Nah ini udah sampai itu, udah deh males bahasnya. Karena teori kromatografinya masuk ke detektor, yang itu kayak hafalan, aku pun sebenarnya bingung buat detektor tuh kayak gimana. Cuman mungkin ya, mungkin atau ada yang punya ini nggak nih? Ini kan sekarang bahas soal ya, kita langsung bahas soal aja. Itu ada yang ini nggak antara 2020, 2015 atau 2022? Ini udah dibahas di video harusnya. Kita lihat dulu ya bentar. Itu cobanya sama ini kali ya. 2020 kali ya. Udah semua harusnya. Oke, yang bisa yang ini harusnya. Sini aku bakal coba kita bahas bareng-bareng aja buat soal ujian 2020 karena sebenarnya buat yang 2015 sama 2022 kalau nggak salah tuh itu mirip-mirip aja soal pilihan gandanya. Kita coba bahas satu ya. Kalau bahas satu berarti yang ini aja deh. Biar enak lihat. Nah, ini di sini kita soal pertama itu langsung aja yaitu pada suatu sistem eksaksi logam. Jadi ini buat materi eksaksi logam. Tentukan senyawa kompleks diperoleh nilai pH setengah. Terus gini, jika eksaksi dilakukan pH di bawah pH 7, maka oke. Jadi di sini pH setengah itu, ini ya, jadi pH setengah itu pH minimum untuk eksaksi. Karena pada pH setengah, ya, itu dia tuh, D-nya tuh 91. Jadi dia tuh tepat setengah di setengahnya ion, setengahnya lagi kompleks gitu. Makanya dia, kalau di bawah itu, dia bakal D-nya kurang dari satu. Dan kalau dia di atas itu, berarti D-nya lebih besar daripada satu. Jadi baru saksi bisa lakuin. Nah, karena dia ini di bawah 7, maka kan di ekstraksi ion logamnya belum bisa ya, dia masih dalam bentuk ion. Nah, ion tuh beradanya dalam fasa air karena dia polar. Selanjutnya, ini ada bahasan soal D ya. Jadi, D ini rumusnya kayak gini. Dan rumusnya dari mana? Sebenarnya dia tuh dari ini aja. Jadi kan sama dengan ini ya, misal kita punya HA, atau A di organik, ini HA di air, ditambah eh, amin kan.
gini kan. Nah, terus ini tuh dia dibagi dengan, gimana nulisnya? Dibagi dengan HA air. Airnya juga sama. Dibagi sama HA air. Terus nanti dia jadi begini deh. Bentuk yang dia begini. Bentuk yang begini. Yang ini jadi D. Ini jadi D. Jadi KD maksudnya. Terus yang ini kan H air per H air. Terus yang ini jadi amin per H air dengan nanti kita lihat dari KA-nya tuh dia ini. Itu rumusnya sekitar rumusnya kan ini jadi min per AA ya. Terus sama aja kayak A per H plus. Kalau kalian pindahin ini ke sini kan zet, jadi KA udah begitu. Terus ini jadi kesimpulannya kalau ada K asam satu dan K asam 2 di mana asam 2 ini K-nya lebih besar. Nah, ini artinya apa? Berarti dia K-nya lebih besar kan lebih mudah ini ya, udah terionisasi. Berarti asam satu lebih mudah terekstraksi ke fasa organik. Karena nanti dia lebih banyak dalam bentuk ion. Ini lebih banyak dalam bentuk ionnya. Ini nih lebih banyak untuk eh, Ka-nya. Ini. Makanya yang satu ini lebih mudah terekstraksi ke fasa organik dibandingkan dengan asam 2. Sini ada sedikit kesimpulannya. Ka-nya lebih kecil, lebih sulit disosiasi, lebih banyak dalam bentuk Ka. Dalam bentuk Ka berarti dia lebih banyak dalam fasa organik. Sini yang ketiga, pemisahan campuran senyawa organik yang bersifat asam lemah dengan kromatografi cair fasa terbalik, maka kenaikan pH fasa gerak akan menyebabkan apa? Oke, di sini fasa geraknya kan berarti polar ya, karena dia terbalik. Kenaikan pH berarti dia banyak dalam bentuk eh, ion, anion. Nah, maka kalau ada banyak dalam bentuk anion, begini, banyak dalam bentuk ini, nah ininya kan bereaksi sama ohamin bentuk air, bentuk ini, maka resolusinya jadi tidak menentu. Karena sekarang kan senyawa organiknya ada dalam bentuk ini ya. Ya kita nggak tahu lah, dia pertama pK-nya berapa kan. Jadi ada yang jadi amin, atau mungkin ada yang belum dalam bentuk anion, ada yang masih dalam bentuk senyawa polar ini, non polar. Itu kan kita jadi nggak tahu ya sebenarnya kenaikannya itu segimana. Terus apakah semuanya udah jadi non polar? Terus dia polaritas si senyawa anionnya berapa? Kita juga nggak tahu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah resolusi menjadi tak tentu. Resolusi ini apa? Resolusi itu eh, kebaikan pemisahannya, gitu. Di seberapa baik itu pemisahan itu, tapi bukan eh, besaran yang bisa masih tahu kita cara memperbaikinya. Tadi ada di bagian yang ETP kalau nggak salah. Nanti aku cek lagi. Intinya dia tuh apa? Res itu ini ya. Resolusi itu definisinya dia TR, PO per O aja. Kayak gitu. Lanjutnya, ini gampang. Harusnya, atau BTW kalau ada yang mau nanya, atau ada yang mau didiskusiin langsung aja ya. Aku nggak bisa lihat ininya. Oh, bisa lihat chat guys. Jadi langsung aja kalau bisa ya. Tulis. Nisina mau ditulis. Apa yang mau ditulis Nisina? Enggak itu tadi pas yang ngejelasin rumus tapi udah aman. Oh, udah Kasih. ditulis ya? Oke. Nanti kalau bisa ini aja apa buka mic soalnya kayak susah, agak susah lihat komen. Tadi kita lagi bahas yang ini ya. Kalau kita lanjut ini kan kita punya ini ya. Mula senyawanya konsentrasinya ini 0,01 molar. Terus dia D-nya 3 dalam fasa air
Maka konsentrasi X dalam masing-masing ini tinggal gini aja, perbandingannya aja. Berarti dia 1/4-nya di air dan 3/4-nya di organik. Bang ya. Oh, kalau mau dihitung juga sebenarnya bisa-bisa aja. Ini V-nya sama, berarti ini kita itu kan sama dengan sebenarnya dia ininya konsentrasinya tuh berarti jumlahnya berapa perbandingan aja sih sebenarnya. Lebih gampang dimengerti lah. Jadi dia ada 3/4-nya di organik dan 1/4 di air. Jawabannya yang ini. So, kita lanjut lagi. Ini analisis kualitatif berupa RRT ya, retensi relatif. Terus ini kita punya N-butana terhadap isoktana. Berarti di sini senyawa C-nya isoktana ya harusnya. N-butana nih, N-butana merupakan senyawa N-butana yang mana? Oh, ini kita pertama hitung dulu si. Atau ada yang mau hitungin ya guys? Bantuin hitungin. Jadi ngitungnya gimana? Ini tuh dia TRS standarnya kan. Isoktana di puncak baru. Oke. N-butana yang mana? Berarti kita tinggal bandingin terhadap ini. Terhadap si isobutananya. Yang pertama sama yang kedua. Nanti yang nilainya sama kayak gini, itu dia berarti N-butana. Nah, coba hitung. Ya, 19 kurangi 2. Yang B. Oke, ternyata yang ini ya. Dia 20,92 kurangi 2 per 4 kurangi 2 ini sebenarnya 0,4. Jadi harusnya yang senyawa B nih. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Jadi di sini tuh parameter berikut yang secara langsung yang dapat mempengaruhi secara langsung resolusi atau yang dapat mempengaruhi resolusi secara langsung kali ya pada metode kromatografi kecuali berarti yang bukan ya. Nah, jadi di sini tuh resolusi itu definisinya apa? Ya, yang ini ya. Resolusi itu nilainya yang ini. Jadi yang bisa mempengaruhinya apa aja? Dia tuh jumlah plat teoritis atau N, nilai selektivitas, terus juga si faktor kapasitas. Itu aja kecepatan linear fasa gerak dia tidak secara langsung, dia tuh lebih ke mempengaruhi si nilai HETP. Nanti di dalam perhitungan N itu ada HETP, jadi dia bisa mempengaruhi secara tidak langsung. Terus selanjutnya ini Eri, soal Eri, mau eksaksi. tanya dong. Yuk, kenapa? Yang resolusi itu kan rumusnya udah ada. Nah, Ya. WAWB itu apa? Oh iya, PAWB itu jadi dia nih P itu lebar puncak, lebar alas, lebar alas puncak ya. Jadi kan nanti ada sinyal ya, sinyal kayak gini kan. Aduh jelek banget gambarnya. Ada sinyal kayak gini nih. Set. Ini. Nah ini tuh, ini tuh, ini tengahnya. Itu W. Nah ini lebar alas ini ya. Jadi nanti dikasih tahu ada lebar alas sama ada waktu retensi, cara ngitung resolusinya begini. Kayak gitu. Aman? Aman-aman, thank you. Oke. Kayaknya kita coba bahas 10 yang di sini sama 10 di yang lain kali ya. Soalnya ini juga yang dijelasin sama Ojan. Biar coret-coretannya enak aja sebenarnya. Kita bahas yang satu lagi. Terus selanjutnya ini buat ekstraksi logam.
ligan yang merupakan asam lemah dengan tahapan ionisasi yang kecil akan kayak gimana? Jawabannya itu harusnya yang itu ya. Yang A, kenapa? Karena misal, ini kan kalau kita gambarin kayak gini, agak ini ya, agak bingung definisinya kenapa sih kayak gitu. Karena ionisasinya kecil nih, berarti kan dia sukar untuk membentuk ini ya, sukar untuk membentuk si eh, ion ligan kan. Sedangkan yang akan berinteraksi dengan logam, itu sih ion ligannya. Kalau ininya aja terbentuknya sedikit, berarti kan ekstraksi logamnya bakal lebih susah juga. Itu gambarannya. Wayang ya? Oke, di selanjutnya mungkin. Nah, ini terkait senyawa kompleks, pembentukan senyawa kompleks ya. Ini aku dapat dari video pembahasan yang Ojan, yang semester sebelumnya, semester sebelum yang genap. Jadi dia opsinya itu, terus di sini itu, oh kita lihat, jadi ini persamaannya, persamaan dari D ekstraksi program. Nah ini nilai-nilainya, si koefisien-koefisiennya yang tadi sempat aku jelasin ya, soal kenapa dia tuh ngaruhnya, kenapa dia meningkat, kenapa dia berkurang. Ini kan ditanyain persen ekstraksinya membesar, berarti dia mau D-nya meningkat. Mungkin gambarannya tuh yang tadi jelasin ya, ini udah jelas. Berarti dia kalau distribusinya lebih gede di organik, semakin terekstraksi. Yang ini, kalau pembentukan ligannya semakin besar, dia kalau udah jadi ligan nanti ke organik. AA dia berhubung dengan pembentukan si ligannya. Terus ini soal ini apa? Konsentrasi si airnya. Terus ini KD si HL-nya. Ini berarti tandanya kan kalau dia semakin gede, si D-nya semakin kecil kan. Kenapa? Karena kalau bisa si asamnya itu banyaknya di air. Biar dia berinteraksi, biar dia terionisasi terus berinteraksi sama logamnya. Gitu. Itu sih. Jadi pakai logika aja. Terus seharusnya di sini tuh yang benar ada dua. Yaitu KD-nya membesar, ada ligan ya, yang ini membesar. Oh, KA, sorry. KA yang besar, KD ligan mengecil. Jadi ini mengecil, biar ini membesar. Gitu. Biar HL-nya banyak di air, dan ini biar aminnya banyak. Almin sih sebenarnya. Kita ganti deh. Alminnya banyak. Gitu. Bayang ya. Kalau pH rendah, ini kan dia berarti tandanya pH rendah, ini tinggi kan. Berarti dia D-nya mengecil. Ligan sulit larut, berarti dia sulit terionisasi. Gitu sih. Lanjut mungkin ya. Nah, ini samaan Van Dimter soal HETP yang dinyatakan dalam kecepatan linear fase graf. Ini udah sempat ditulisin juga di rangkuman. Ini emang rumusnya begini aja. A-nya diffusi eddy, B-nya diffusi longitudinal, C-nya lupa. Nanti tapi bakal di-share juga yang C-nya itu. Selanjutnya yang 10 ini terakhir buat yang 2022 ya. Nah, mungkin nanti ke pembahasan soal esainya. Karena sebenarnya tipe yang pilihan gandanya serupa. Terus ini pertanyaannya itu senyawa X memiliki nilai D95 pada suatu sistem ekstraksi pelarut. Jika 10 mg senyawa X dalam 100 ml fasa air ekstraksi 50 ml fasa organik, maka jumlah X yang terekstraksi ke fasa organik adalah berapa? Ini seperti biasa ya. D itu kan itu sama dengan C organik per C air. Nah, ini C organiknya D-nya 5, C organiknya X, jumlah X yang bakal terekstraksi per 50 mili, dan di fase airnya itu pertama 10 miligram dikurangi X per 100 mili. Ini kalau dihitung, oke.
Dia jadi 7,14 miligram. Yang ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bahan diskusi gimana? Aman kah? Iya, bahas esai kali. Oke, jadi pertanyaan pilihan gandanya tuh kurang lebih gitu ya. Kayak dia tuh buat satu hal, teori buat satu hal, atau perhitungan simpel buat ekstraksi, dan juga ini kayak gimana, kenapa. Terus ini fase terbalik non polar, berarti kan yang pertama keluar yang lebih polar dulu, terus yang kurang polar, terus gitu sih. Bisa dilihat aja nanti di Drive Academic ya sebenarnya. Di- Yang perlu penjelasan tuh yang ini kayaknya nih. Ini agak sulit sebenarnya. Nah ini ya, jadi buat soal ini tuh dia, kita langsung ke yang esainya dulu aja. Terkait analisis kualitatif senyawa antrasena menggunakan kromatografi cair. Dan yang digunakan adalah metode penambahan standar. Sini kita punya luas area sinyal maksudnya. Kita ekstraksi dengan 100 mili. Nah, selanjutnya itu 5 mili ekstrak cair ditambahkan volume larutan. Mm-mm. Dan luas puncak kromatogram yang diperoleh dirangkum pada tabel berikut. Nah, ini terkait jelaskan kegunaan metode penambahan standar pada analisis kualitatif dengan kromatografi. Jadi kan sebenarnya ada cara yang ini ya, yang kayak eksternal. Jadi itu eksternal standar. Begitu ada eksternal standar yang sempat ada di kuis kemarin. Kalau kalian ingat itu dia tuh dibandingin sama senyawa standar. Jadi langsung aja ke perhitungan perbandingan. Sedangkan penambahan standar itu dia dilakuin kenapa? Lebih baik agar si suasana analisisnya itu serupa. Karena kan kita nggak tahu ya di di ekstraksi ini tuh ada kayak gimana gitu suasananya, ada apa aja sebenarnya kan. Gak dikasih tahu kan sebenarnya ada zat senyawa lain atau enggak gitu. Nah ini biar suasana analisisnya serupa dan detektornya sinyalnya relatif serupa, ya perbedaan sinyalnya relatif serupa, dan juga mengurangi pengaruh matriks. Matriks ini pengganggu ya. Jadi sinyal pengganggunya kan konstan, terus nanti kita ngitung perbedaannya gitu. Kayak gitu. Secara umum tuh eh, ini tuh samannya, samaan buat sinyalnya. Jadi sinyal kromatogram sebenarnya suatu koefisien dikali dengan konsentrasinya. Nah, terus pada penambahan standar itu rumusnya kurang lebih kayak gini. Ini ada di PPT juga. Jadi yang bagian ini tuh sebenarnya bisa dikomposisi ya. Jadi ini tuh buat sinyal standar dan ini buat sinyal eh, analit gitu. Artinya itu aja sebenarnya. Nah, terus kayak gitu, eh, udah kayak gitu, kita nentuin yang A kan tadi udah ya. Bahasanya sesuaikan aja. Kiranya bahasanya perlu diperbaiki, tentu perbaiki ya. Intinya adalah itu sebenarnya. Mengurangi pengaruh matriks atau agar suasana analisis serupa. Matriks ini kayak apa? Contohnya itu volatilitas si senyawanya. Terus kita lanjut ke perhitungannya ya. Sini kan ditanyain, hitung konsentrasi antrasena dalam sampel tanah tersebut di atas. Tersebut di atas. Sebut aja nggak sih? Ini adalah. Kita ini nyatakan dalam persen berat. Oke, di sini kita plot ya. Kita regresi aja. Pakai kalkulator. Seperti biasa. Start dengan sinyalnya kita plot sebagai Y. Ini sinyal. Kita plot sebagai Y. Dan X-nya itu apa? X-nya itu ini. X-nya itu volume penambahan standar. Jadi kalau dari tabel, ini X, salah. Ini X, ini baru, Y, gitu. Nanti kita peroleh.
M-nya itu apa, ini M, atau kemiringannya, dan si B-nya itu apa. B-nya itu kan ini, dan M-nya itu ini. Nah, habis itu, nanti kita bisa nyari si konsentrasi analit pakai samaan ini. CX sama dengan B CS per M volume. Jadi ini tuh sebenarnya B, B hasil regresi, dikali dengan konsentrasi standar per gradien kali volume analit. Nah, ini tuh sebenarnya dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul angka ini kan? Nah, kalau kalian lihat di sini tuh, ini ada sedikit penurunannya. Kita bisa lihat, kita bisa nyari CX, korelasi CX dengan persamaan regresi, itu kayak gini. B itu kan sama dengan koefisien, koefisien sinyal, dikali volume sampel, dikali konsentrasi sampel per volume total. Nah, terus nanti kita dapat definisi CX-nya kayak gimana. CX itu pertama B dikali volume total per koefisien dikali Vx atau volume analit. Nah, terus kan kita perlu ini ya, nyari eh, definisi buat K. Karena kan K ini kita belum tahu nilainya berapa. Terus relasi yang bisa ditemukan tuh dari nilai M. M ini kan sama dengan K dikali ES atau konsentrasi standar per volume total. Di sini sesuai dengan ini ya plottingan regresi tadi. Nah, terus di sini dapatlah definisi dari K itu besarnya berapa? Besarnya tuh M atau gradien dikali volume total per konsentrasi standar. Nilai K-nya disubstitut aja. Mungkin aku tambahin panah kali ya. Ini ke sini. Ya. Terus ke sini ya buat nyari definisi K terus ke sini. K-nya disubstitut ke sini. Nah, kok hal kan? Dapatlah dia persamaan ini. Oh, kita hitung ya. Saya berapa? Ini belum aku hitung juga sebenarnya. B-nya kita punya 11. Ini kita tulis juga angkanya. 11,480 dikali standar dengan konsentrasi 5 ppm ya. 5. Cek 5 ppm, coba aku konfirmasi aja dengan konsentrasi. Nah, oke. Terus per M-nya gradiennya berapa? Itu 280, 28020 dikali dengan volume analit. Ini 5 mili ya. 5 mili. Jadi ya jadinya berapa? X ini, atau kita jadiin liter deh kayaknya. Karena kan ini dia miligram per liter kan. Sedangkan ini mili. Biasanya kita jadiin berapa? 5 kali 10 min 3 liter kali. Satuannya sama. Sama 10 kali 5 10 kali 5 kali 10. Hmm. Kayak metode ini. Kalau konfirmasi lagi, gede sebenarnya konsentrasinya. Dia jadi 409,7 ppm. Ini benar gak? Coba ada yang bisa hitungin nggak? Sama nggak kira-kira? Soalnya aku baru ngitung. Ini dia volume sampel segitu. Terus, mm, oh dulu ya.
Maksudnya kayak gitu. Kalau pakai ini ya, pakai persamaan yang ini. Cuman kalau kalian mau nonton cara lainnya, itu ada di lagi-lagi yang sebelumnya. Ini aku tuh maparin cara berbeda ya. Soalnya aku lihat di Ojan tuh dia agak beda gitu. Kalau aku ngikutin PPT ini. Jadi kayak gini. Kalau cara yang Ojan yang lebih realistis dia nilainya kecil. Karena biasanya kan kalau analisis kuantitatif kromatografi kayak gini kan nggak bisa terlalu ini ya. Kalau dicek lagi aja nanti mungkin. Karena ini aku ngikutin cara yang PPT dengan penurunan rumus CX buat nyari konsentrasi sih ya. Selanjutnya mungkin ini kali ya. Ekstraksi kafein dari fasa air ke fasa K2Cl2 DCM. Lagi koefisien KD itu 5 kalinya, oke. Hitung berapa miligram kafein yang harus dilarutkan. Diperoleh agar peroleh 7,14 miligram kafein dalam 500 mililiter DCM. Saya lakukan satu kali ekstraksi. Berarti kalau ini dia soalnya KD kan. Terus dia di organiknya mau ada 7,14 miligram per volumenya dia 50 mili. Berarti ini kan kita nyari X-nya. Dikurangi 7,14 miligram per 100 mili. Sini, oh kita sama dengan KD-nya dulu kali. KD-nya berapa? 5. 5. Berarti dia bakal nilainya sama dengan berapa? Hitung dulu bentar. Bakal ada profil agak lama ya. Ya pokoknya dihitung aja deh. Yang saya bisa dihitung ya. Hitung aja. Soalnya ini malah error. Kalau ada yang bisa hitungin, jadi kalkulator aku kok nggak bisa solve ya dia. Ya kalau nggak, berarti dia bakal 5 Jadi sama dengan. Ya, dapat 9,996 X-nya. apa sih? X-nya 9,996. Oh, udah deh berarti. Berarti tadi X sama dengan 996. 9,996 miligram. Ya, 10 lah ya. 10 miligram sekali itu. Dan terakhir, selanjutnya tuh ini pertanyaan terkait persen ekstraksi. Jika dilakukan sebanyak 4 kali, ya. Terus masing-masing 50 mili CH2Cl, dan mula-mula terdapat 10 miligram kafein dalam 100 mili air. Nah ini kita pakai rumus ya. Ini ada di PT juga, di mana sebenarnya itu biasanya itu buat ini ya, massa atau aktivitas, sebenarnya bisa aktivitas. Jadi si A ini, dia bisa aktivitas, bisa massa, bisa fraksi. Kalau fraksi dia jadi nggak perlu ini awal, awal, ano, karena anonya kan sama aja satu ya. Awalnya di air kan satu berarti fraksinya. Seluruhnya di air. Kita nyari persen ekstraksi melalui fraksi. Jadi kita pakai fraksi aja dulu. Sini nanti dikali 100%. Kali 100 kan jadi persen ya. Ya, 100 mili.
per D-nya 5, organiknya dia 50, tambah 100, N, itu sama berapa? N-nya kan udah ada ya. N-nya tuh ekstraksi sebanyak 4 kali. Banyak 4 kali, berarti ini sekitar 0,0123, dan X organiknya itu sama dengan 1 dikurangi X aqueous, berarti dia sama dengan 7. Ini kalau dipersenin, jadi persen ekstraksinya sama dengan organik dikali 100 persen, dia jadi 98,77%. Kurang lebih kayak gini. Terus selanjutnya, oh ini ya, jadi dia lebih ke analisis ya. Yang satunya tuh campuran naphthoic acid, pKa-nya segitu, 94, dan 2 naftol, pKa-nya 10. Ini aku biar gampang, saya pakai pKa 1 dan pKa 2 ya. Jadi pKa 1 dan pKa 2. 1, 2. Menggunakan sistem pelarut organik. Dilakukan di pH 7, yang mana yang dominan terdapat dalam fase air. Nah, ini kan kita lihat dia tuh di atas pKa yang naphthoic acid. Berarti naphthoic acid, gimana ya? Na kali ya, kita nulisnya dia. Nafto NT. Oke. Naphthoic acid itu dia dalam bentuk ionnya. Dalam bentuk ion. Ini kan polar ya. Polar. Sedangkan NT dia dalam bentuk asam lemah. Bukan asam lemah, dia kan sebenarnya basa. Basa dikit. Saya dalam bentuk molekulnya, A-nya. Berarti dia relatif nonpolar. Terus yang dominan dalam fase air, berarti yang ini. Ini dominan dalam fase air. Gitu. Kebayang ya? Selanjutnya, ini bahasanya rangkai aja, bebas. Selanjutnya buat ekstraksi dilakukan pada pH 10. Hitung angka banding distribusi senyawa 2 naftol jika senyawa ini memiliki koefisien distribusi 10. Nah, kayak ini KD-nya kan 10 ya. Ini KD-nya 10. Dan tadi hubungan D sama KD itu ini untuk asam lemah. Kalau kita hitung, dia berarti kan 10. D-nya 10. 1 ditambah Ka-nya tadi 10 pangkat min 10. Karena pKa-nya 10 ya. Kita dapat A ini dari mana? Dari pKa ya. Terus konsentrasi H plusnya eh, dia pH 10. Berarti dia 10 pangkat min 10. Nah, ini berarti sama aja 10 per 2. Berarti D-nya sama dengan 5. Di sini kita bisa ngelihat ya hubungannya saat pH sama dengan pKa. Maka ada hubungan bahwa D itu sama dengan 1/2 KD. Kayak gitu. Buat yang A jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyain aja. Buat yang B juga harusnya lebih jelas lagi. Aman? Ada lagi? Oh, ada lagi. Ini kelamaan aku lanjut. Terkait analisis senyawa benzen, toluen, etilbenzen, dan silena di perairan menggunakan kromatografi gas. Menghasilkan kromatogram berikut.
Ini jika direkam dengan kecepatan perekaman 2 cm per menit. Jadi di sini kita ada gambaran untuk ini ya, kromatogramnya kayak gimana, retensinya juga ada, waktu matinya 2 menit, retensi toluena 7,5 menit dengan lebar arus puncak atau omega yang gambarnya kayak omega W 0,5 cm. Sedangkan benzena memberikan waktu retensi 4,5 menit dengan lebar arus puncak 0,3 cm. Untuk senyawa benzena, hitung faktor kapasitas. Oh ya, tadi tuh sempat ada yang resolusi ya. Salah, salah. Faktor kapasitas itu. Yang TR min TO per TO. Ya, mungkin kita lanjut ke sini ya. Dia diminta untuk hitung faktor kapasitas buat benzena. Kita tinggal masukin aja ya. Data TR-nya udah ada tadi. Nah, benzena, faktor retensinya gini. Jadi kita nanti bakal punya dan jumlah plat teoritis. Ini udah ada dua rumusnya. Saya bisa langsung masukin aja. Hanya itu sama dengan 4,5 kali 2 per 2. Atau nilainya, berarti ini 1,25, 2,5 dibagi 2, 1,25. Oke. Dan untuk N-nya itu sama dengan 16 dikali TR. Ini yang kecil TR aja. Langsung ininya. TR itu sebesar 4,5. Dan di sini ada catatan satuan N-nya tidak ada, maka satuan omega dan TR itu harus sama. Berarti kita punya dia 0,3 cm harus dikaliin dengan lajunya. Lajunya tuh, nah laju perekaman tuh kan ini ya, kali dengan mu-nya. Ya satuannya dalam menit juga. Menit dikali menit per cm. Dua, ini diperoleh hasilnya 14.400 watt. Gitu aja. Selanjutnya, untuk pasangan senyawa benzen toluen, hitung faktor seaktivitas dan resolusi. Ini udah ada langsung rumusnya aku tulisin tadi. Jadi ini sebenarnya bebas sih. Faktor selektivitas mau A yang lebih besar atau B yang lebih besar. Jadi ini kan kita tanyanya pasangan senyawa benzen toluen. Jadi kita mau K toluen per K benzen bisa atau K benzen per K toluen bisa. Kasus ini aku pakai K toluen aja. K benzen. Jadi kalau kayak gini kan jadi nilainya besar ya. Jadi dia selektivitas toluen terhadap benzen. Kalau sebaliknya juga apa-apa sih nilainya sebenarnya. Saya bener-bener aja. Kalau kita hitung, K-nya tuh kan itu ya. Tadi kayak TR toluen, berarti yang benzen kita udah sempat hitung di atas. Gini. Oh, berarti kita tinggal hitung yang toluen. Dia TR toluen. TO. 1,25. Jadi dia TR toluennya tadi itu 7,5 menit. Dengan waktu matinya itu 2 menit. Di sini kita punya 7,5 dikurangi 2. 2 per 1,25. Berarti ini 4,5 per 2. 0,5 2 1,25 itu 2,2. Kita punya faktor selektivitasnya segini. Terus selanjutnya resolusi. Resolusi ini dihitung dengan ini apa persamaan berikut. Jadi dia perbedaan eh, waktu retensi per jumlah luas alas. Gitu. Oh, kita hitung. Ini dia nilainya 2 dikali 7,5 buat toluen dikurangi 4,5
buat benzen per, sekali lagi, luasnya ini ya. Luasnya kita samain lagi. Dia 3,5. Ya, harusnya dalam bentuk ini. Kali 1/2. 2. Begini deh. Iya sih, 1/2 lah ya. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang buat, aneh. Sama kayak yang buat ini. Terus nanti kita dapat nilainya tuh 15. Jadi dia resolusinya besar ya. Katanya pemisahan antar puncak toluen dan benzen ini itu tuh 15. Sebenarnya 15 tuh semakin besar resolusi itu nggak selalu semakin baik ya. Ini kan resolusinya. Karena kalau terlalu jauh gini kan berarti dia elusinya lama ya. Jadi bisa dipersingkat sebenarnya ini. Baiknya tuh kalau nggak salah kata bapaknya tuh berapa ya? 3 sampai 5 gitu. Si aja. Kurang lebih segitu lah. Yang pasti ini 15 tuh gede hitungannya. Kayak gitu buat nomor ini analisis analisis kromatogram. Ada yang mau ditanyain? Mungkin? Kalau aman, coba jelasin yang ini ya. Sebenarnya ada di yang tipe 2 kalau nggak salah. Jadi aku screenshot. Karena sisanya tuh serupa soalnya. Kalau yang ini, jadi aku satuin aja. Jadi di sini tuh analisis profil kromatogram campuran benzena dengan toluena dengan kromatogram sebagai berikut. Jadi kita punya puncaknya dengan retention time-nya untuk benzena segitu dan untuk toluen segitu. Terus ini berarti dia kayak gimana buat ngitungnya? Yang diekstraksi dengan diklormetana dan dianalisis menggunakan kromatografi cair fasa terbalik. Analisis dilakukan dengan penambahan standar dalam. Jadi dia metodenya penambahan standar dalam menggunakan toluen sebagai standar dalamnya. Nah, terus di sini kan benzen sama toluen ya. Oke. Di sini ditanya lagi seperti biasa, penggunaan metode penambahan standar dalam pada analisis kuantitatif dengan kromatografi. Di sini kenapa dia dilakukan penambahan standar dalam menggunakan toluen yang konsentrasinya konstan itu agar meningkatkan akurasi analisis dengan menurunkan pengaruh fluktuasi dari pengukuran. Contohnya itu apa? Contohnya adalah volatilitas dari benzen. Volatilitas benzen. Nah, di sini kan benzen relatif ya. Agak volatil dikit mungkin ya. Dan kalau dia misalnya ada campuran sesuatu, dia jadi lebih nggak volatil kayak gitu kurang lebih. Kata-katanya mungkin bisa diingatkan aja. Intinya di sini aku state sebagai meningkatkan akurasi analisis dengan menurunkan pengaruh fluktuasi pengukuran seperti volatilitas gitu sih kalau aku bakal wordingnya. Nah terus selanjutnya diminta hitung konsentrasi benzena dalam sampel tanah tersebut di atas nyatakan dalam persen berat. Ini cara ngitungnya gimana? Kita nanti lakukan perbandingan aja dari si standar dalam, sinyal standar dalam, dan sinyal si standar benzen. Jadi kita punya persamaan kayak gini. Jadi SKC seperti biasa SKC rumus standar buat kromatografi, sinyal kromatografi. Tapi di sini dibandingin yang benzen dengan yang toluen. Dilakukan perbandingan, terus ini diperoleh persamaan kayak gini. Sinyal benzen per sinyal toluen sama dengan tetapan. Jadi si ini kita jadikan tetapan. Ya kan dia tetapan juga kan. Tetapan sama dengan tetapan lah pokoknya. Tetapan per tetapan sama dengan tetapan. Terus
kita plot dia sebagai eh, regresi linear dengan Y-nya itu di sinyal benzen per sinyal toluen. Jadi sinyal benzen per sinyal toluen di plot regresi. Terus nanti kita bakal dapat kayak biasa persamaan ini Y sama dengan A ditambah BX. Ya. Dan dari persamaan ini kita bisa nentuin nantinya si apa konsentrasinya itu konsentrasi oh sih analit sih sebenarnya A aja kali ya kita bikin jadi XA deh A dan YA atau mungkin gambarnya sinyal analit kali ya di sini kalau kita hitung A sinyal konsentrasi dari si analitnya beberapa si analitnya tuh dia 269 269037 dikurangi 4,6. Kita hitung dulu aja langsung setelah juga B jadi dia nilainya itu sekitar 18 lah mungkin regresiin lagi kalau regresiin lagi agak lama ini segini jadi dengan dihitung aja XA-nya didapat ini dari apa dari persamaan ini dari persamaan yang ini Y7A ditambah BX diubah aja sebenarnya bentuknya jadi kita bisa nyari X kayak gitu sih terus kalau kita dimintainnya adalah apa sama benzen sama tersebut menyatakan dalam persen berat berat ya kan ini ya oke ini ada pengenceran gitu-gitu nggak ada 0,1 gram diekstrak langsung 100 ml di metana ya berarti kan ini persen berat ya persen berat itu sama dengan ya 18 miligram per 18 kali 10 pangkat 3 gram per 0,1 gram jadi 100%. Iya, jadinya itu sebesar 0,8%. Gitu ya. Bukan 18 ya. 18% ya, sorry. Nah, kurang 0. Oke. Ya gitu sih harusnya buat yang ini ya. Buat yang 2022, SI-nya begitu. Terus ini ya, ini kita coba buat 10 lagi. Tapi dari 10 pilihan ganda dari pemisahan 2020. Sama kita coba lagi kalau sempat SI-nya juga. Kita bahas aja. Sini 10 laginya mungkin ini 9 baru 10 akhir kali ya. Dan sama ini deh, dari halaman ini deh pokoknya. Kita lanjut lagi buat pilihan ganda. Jadi di sini nomor 9-nya itu ada terkait ekstraksi logam. Ekstraksi logam PO2 plus sama CU2 plus. Ini tuh sebenarnya
soal penjelasan di PPT. Nah, jadi kalau aku coba jelasin di sini, campuran ion VO2+ dan CO2+ diekstraksi dari fasa air yang mengandung EDTA ke dalam fasa organik yang mengandung 8 hidroksiquinolin pada keadaan kesetimbangan ekstraksi. Maka kalau dilihat ya di PPT-nya, nih, mana dia? Nih, sebenarnya kayak gini aja. Nah, ini dia. Nah, ini tuh dia KF pembentukan kompleks CU dengan hidroksiquinolin tuh lebih tinggi daripada dengan PO2+. Jadi kalau tanpa EDTA, kita nggak bisa ngekstraksi PO2+-nya ke fasa ini, ke fasa organik. Oleh karena itu, dilakukan penambahan EDTA biar apa? CU-nya membentuk kompleks dengan EDTA, terus berada di air, dan jadi si VO2+-nya dia bisa berinteraksi dengan ini ligan 8 hidroksiquinolin biar dia keekstraksi ke fasa organik kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita balik ke soal, artinya senyawa tembaga akan berada dalam fasa air, sedangkan senyawa vanadat akan terekstraksi ke fasa organik. Selanjutnya, ini pada suatu sistem ekstraksi tertentu diketahui pH setengah dari berbagai logam sebagai berikut. Ini soal kuis ya. Agar SN dapat dipisahkan satu kali ekstraksi, maka pH fasa air harus diatur pada pH 6. pH 6 biar SN kompleks terbentuk. Jadi kompleks SN terbentuk. Sedangkan PB dan CD belum, jadi dia bisa diekstraksi melalui satu kali ekstraksi pada pH 6. Dianya di fase organik, sedangkan yang PB dan CD-nya masih di fase air. Gitu. Selanjutnya, nomor 11. Besaran di bawah ini yang tidak termasuk besaran dasar kromatografi. Yang mana aja, jadi yang besaran dasar tuh berapa diantaranya ada selektivitas, atau namanya alfa, retensi reduksi, atau T0, dan faktor kapasitas, atau K aksen biasanya, atau K aja. Gila, itu sih. Ini ada diingat, memang diingat aja. Kecepatan linear ini bukan besaran dasar, ini ya kecepatan linear aja, besaran aja. Memang dari sananya begitu gitu. Kecepatannya karena kita atur kecepatannya gitu. Kalau yang ini kan dicari ya, faktor kapasitas dicari, selektivitas juga dicari, bisa divariasiin, gantung senyawa yang dipisahkan, waktu retensi, reduksi juga sama. Selanjutnya, faktor kapasitas suatu sistem kromatografi dapat menunjukkan hal berikut, kecuali jadi faktor kapasitas itu dia ini ya, aksen ya. Aksen bisa nunjukin apa aja. Jadi aksen itu dia R0, T0, atau dia juga sebenarnya ini, yaitu PS, PS, PM, CM, PM. Maksudnya CS, PS apa? Jadi S-nya itu stand for stationary atau stationer atau diam. Dan M-nya itu mobile. Jadi dia mau di fasa diam dan mau di fasa mobile, di fasa gerak. Berarti kan secara langsung dia ini menjelaskan atau menunjukkan terkait interaksi analit dengan fasa mobil serta interaksi analit dengan fasa diam. Otomatis juga menjelaskan terkait daya elusi suatu fasa gerak. Itu. Karena kan interaksi analit kalau semakin kuat dengan fasa gerak, maka daya elusinya kuat gitu. Selanjutnya, urutan elusi yang benar jika campuran senyawa alkana berikut dipisahkan dengan menggunakan fasa diam nonpolar. Oke, di sini kita punya berbagai senyawa nonpolar juga yang mana karbonnya semakin banyak atau beragam lah. Berarti di sini kan fasa diam nonpolar
Artinya semakin dia nonpolar, nih kecil banget tulisannya, semakin nonpolar maka TR semakin tinggi. Karena interaksi analit dengan fasa diam tinggi bila serupa. Berarti semakin nonpolar artinya dia elusinya semakin akhir-akhir. Berarti urutannya dari yang nonpolar, terbalik. Dari yang lebih polar ke yang nonpolar, kayak gitu. Kalau di sini jawabannya yang D, dia semakin panjang karbonnya, jadi jadi nonana ya. Dekana, nonana, mana gak tuh? Lupa, sorry. Organik dasar, nonana 9, terbalik bos. Salah berarti. Sana, oksana. Nah, nonana tuh 9 ya. Nah kan, cek dulu, apa dikit. Untung bukan tutor organik ya. Ini 10. Berarti yang benar yang mana? Itu yang ini, berarti dia nonana 9 ya. Jadi dia 10, 9, 9, 10, 9, 10. Oh, benar. Nah, oke, juga ini sedikit, tapi lah. Tanah OF 8, Dekana 10, 9, dan 6. Begitu. Oke, mungkin selanjutnya 14. Ini untuk pemisahan dengan teknik isotermal. Maka sel aktivitas bergantung pada, kayak gitu mungkin karena jawabannya bergantung. Apa di sini isotermal kan berarti suhunya konstan ya. Berarti pemisahan pemisahan analit itu bergantung pada polaritas fasa diam, tapi tidak hanya polaritas fasa diam, juga polaritas fasa gerak harusnya. Tapi kok di sini jawabannya itu sih. Jawabannya A harusnya. Detektor yang digunakan enggak justru ini menyesuaikan dengan analit dan kaitannya dengan selektivitas, terus tidak bergantung pada temperatur kolom. Temperatur kolomnya kan udah konstan. Jadi ini salah juga. Selanjutnya nilai resolusi dari dua puncak pada kromatogram dengan kecepatan kertas perekam segini 2 cm per menit yang masing-masing mempunyai waktu retensi dan lebar puncak seperti berikut. Puncak 1 PR-nya segitu 2,6 menit dengan lebar alat 1,08 cm. Terus dengan puncak 2 ini perhitungnya abaikan. Puncak 2 PR-nya 3,1 menit, lebar alat 1,2 cm. Berarti kita punya 1/2 dikali dengan 1,08 ditambah dengan 1,2 atau 2,28. Maka hasilnya tuh 0,5 per 2,28 harusnya. Delta TR-nya ini kita lihat aja. 3,1 kurangi 2,6 itu 0,5. Terus jumlah omega A tambah omega B atau omega 1 tambah omega 2 itu 1,8 ditambah 1,2 berarti kan 2,28 dikali ini ya 1 menit per 2 cm. Harusnya hasilnya tuh di sini aku 0,22 dia nggak ada, makanya aku nggak jauh gitu sih. Selanjutnya ya, dia ada pasangan fase diam, fase gerak, dan detektor yang baik untuk analisis senyawa fenol terklorinasi. Ini fenol terklorinasi itu senyawa apa? Kayak gimana? Berarti dia kan
Koordinasi, kemungkinan dia ini ya, relatif polar ya. Nah, kalau polar pakainya apa? Itu bisa dihafalkan saja. Kalau di sini jawabannya harusnya C, karena dia polyethylene glycol itu polar dan methyl phenyl silicon itu non polar. Detektornya itu harus dicari-cari lagi, harus diketahui kayak yang cocok tuh kalau sama senyawa polar ini kira-kira apa. Cuman aku gak itu hafal soal detektornya. Cuman yang pasti di sini tuh fasa diamnya berarti polar juga, bisa geraknya non polar atau gas sih. Sebenarnya fasa gerak gas itu fasa diamnya polar karena senyawanya juga polar. Jawabannya C harusnya. Selanjutnya 11, analisis kuantitatif dengan kromatografi gas response factor. Response factor tuh yang ini ya, yang K. Jadi SKC, faktor respons dari detektor. Karena beda analit, respons faktornya bisa beda terhadap suatu detektor gitu. Misalnya dia gunanya untuk apa? Untuk mengoreksi perbedaan kepekaan detektor untuk masing-masing analit gitu. Itu. Terus selanjutnya berikut ini kolom-kolom kromatografi yang bersifat non-polar. Ini dihafalin aja. Sisanya polar. Permeasi atau eksklusi itu dia berdasarkan ukuran. ODS non-polar. SiC8 itu non-polar. Jadi dia C8 yang dibond ke silikon menjadi fasa diam yang non-polar. Terus ada kolom PSDVB bergugus fungsi amonium quaternaire. Jadi amonium quaternaire kan ion ya. Jadi dia polar. Selanjutnya mungkin ini nomor 19. Larut berikut yang tidak dapat digunakan pada kromatografi fasa terbalik. Fasa terbalik berarti fasa diamnya dia non-polar ya, dengan fasa mobilenya polar. Berarti di sini kalau kita lihat eh, delta hidrofuran dia polar. Ini metanol dia juga polar. Cetonitril polar juga. Chlorometana relatif non-polar. Berarti larut yang tidak dapat digunakan pada fasa terbalik yaitu yang ini. Di klor 20% di klormetana dalam 80% air. Terakhir buat pilihan gandanya itu pada pemisahan senyawa senyawa aromatik seperti benzen, toluen, dan fenol. Kenaikan kandungan air dalam fase gerak secara langsung akan menyebabkan apa? Kalau di sini jawabannya adalah membesarkan waktu retensi. Oke, kenapa membesarkan waktu retensi? Kalau kita lihat, ini benzen, toluen, dan fenol itu kan relatif non-polar ya. Sedangkan ketika kita tambahkan air atau kenaikan kandungan air dalam fase gerak, maka kita meningkatkan polaritas si fase geraknya. Oleh karena itu, interaksi senyawa yang non-polar dengan fasa diam bakal semakin lama, terus semakin kuat. Akibatnya apa? Akibatnya maka waktu retensinya akan membesar. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Dari 10 pilihan ganda lainnya. Eri mau tanya, Ya, boleh ke nomor 11 gak? 11. Iya. Hmm, Nah, itu tuh kan ditanya besaran yang bukan termasuk besaran dasar ya. Nah, ya, kalau di PPT itu kan ada beberapa besaran dasarnya tuh ada waktu retensi, selektivitas, faktor ya. kapasitas, dan lain-lain. Nah, kalau kecepatan linear fasa geraknya itu biasanya didapat dari pengukuran. Nah, kenapa enggak bukan yang B, waktu retensi tereduksi kan kita dapatnya dari waktu retensi kan, dikurang sama T0. Ya. Kenapa jawabannya nggak B gitu? Kenapa C? Waktu retensi tereduksi, dia bagian dari ini kan, apa? Kenapa dia bukan bagian dari eh, besaran dasar ya? Karena dia tuh dapetnya dihitung kan sebenarnya. Oh iya, reduksi bukan T0 gitu ya. Dia tuh TR min T0, ya kan? Karena dia dicari. Kalau aku kayak gitu sih, aku ngertinya kayak gitu. Kalau sedangkan kecepatan linear fase gerak itu adalah variabel yang kita atur gitu.
Kebayang nggak kira-kira? Oke, oke. Aman. Jadi Thank karena you. karena dia dicari, jadi yang dicari-cari itu biasanya dia yang besaran dasar kayak gitu. Aman, aman. Terima kasih. Membuka, membuka. Ada lagi ya kira-kira buat yang pilihan ganda ini? Belum kita coba mungkin bahas sedikit soal perhitungan yang ini ya. Udah aku beresin ternyata. Oh, ini banding belum. Aman ya? Sekiranya aman, ini kita masuk ke esai terakhir, esai perhitungan terakhir. Kita mulai aja. Yang nomor 21, senyawa X. Ini nilai angka banding distribusi sebesar, jadi ini D-nya. Ini D. Sebesar 2,7 untuk sistem benzen air. Ini pelarutnya. Terus untuk suatu fase air dengan volume 50 mili mengandung 4,5 gram X. Hitung yang pertama volume benzen yang diperlukan. Ini gampang aja. Kita pakai persamaan distribusi seperti biasa. Terus ini fraksi organik, fraksi air. Terus kita cari volume organiknya. Ini melalui perhitungan ini. Kita kan mau di sini diminta ekstraksi 99% X dengan satu kali ekstraksi. Kayak gimana? Biar kita dapat 99%, berarti kita mau 99% X ada di organik. Kita kaliin aja. Berarti sisanya 1% ya ada di fase air di sini. Terus volume fase airnya 50 mili dengan koefisien distribusi, nilai angka banding distribusinya 2,7. Kalau di solve, kita dapat segini. Ini tinggal boleh di solve, boleh dihitung manual bebas. Intinya nilainya segini. Aman ya? Harusnya aman. Terus selanjutnya ini buat saksi berulang. Saksi berulang di mana yang diminta itu jumlah kali ekstraksi yang diperlukan untuk mengekstraksi 99%. Oke, berarti di sini kita mau 0,01% ya. Jadi persamaan umumnya kayak gini buat saksi berulang. Yang ini dia segini. Itu ini kalau dalam massa ya. Dalam massa itu massa dalam aqueous sama dengan volume volume aqueous per volume organik dikali D ditambah volume aqueous. Pangkatnya adalah pengulangan kali ekstraksi. Jadi N-nya yang kita cari di sini ya. Di sini kita punya dalam bentuk fraksi. Kalau dalam bentuk fraksi, ya tadi lagi, kita mau 99% di organik. Berarti sisa 0,01 ya. Dengan fraksi awalnya di sini fraksi O-nya sama dengan 1 lah ya. Tentunya. Kita solve lagi, balik lagi. Kita solve kalkulator aja. Itu nilai N-nya sekitar segini. 3,82. Ya berarti setidaknya perlu 4 kali ekstraksi. N-nya jawabannya adalah 4. Aman? Seharusnya straightforward ya buat soal yang ini. Terus ini sih yang aku agak bingung sebenarnya. Cuman dari yang aku tangkap sih kayak gini nih. Jadi yang pertama tuh kita punya 8 hidroksiquinolin. Senyawanya yang mana? Senyawa tuh yang ini. Jadi dia tuh senyawa amphoter kayak gini. Hidroksiquinolin. Yang digambarkan dalam soal ini dalam bentuk dinyatakan, bukan digambarkan, dalam bentuk HOX. Biar lebih mudah dalam chloroform dan air. Kita di sini ada dapat nilai KD, dapat nilai disosiasi, dan ionisasi. Protonasi sih sebenarnya. Kita dapat nilai protonasi dan ionisasi. Ini reaksinya. Ini aku tulisin dulu mungkin protonasi. Jadi dia protonasi yang ini dan ini ionisasi.
dengan nilai K-nya masing-masing. Nah, terus di sini kita kan punya ini ya berarti kan. Berarti angka angka banding distribusinya itu beda dengan KD karena kita tahu si asam amfoter ini asam sih kan amfoter senyawa amfoter ini dia bisa dalam dua bentuk di air. Oleh karena itu kita peroleh nilai banding distribusi yang ini kayak gini. Tapi kita belum dapat angkanya. Nah, kita kan di sini perlu tahu nilai dari OX min sama yang ini. Nah, yang ini. Tapi dalam fasa terprotonasi yang ini dan fasa terionisasi yang ini. Nah, berarti kita dari reaksi kesetimbangannya, kita cari bentuk H2OX plus ini dinyatakan dalam apa? Kayak gimana? Terus selanjutnya kita cari juga buat yang ini, buat yang OX min. Mau kita cari ya, geser dulu. Kan dia H2OX plus itu sama aja A plus eh, konsentrasi asam konsentrasi 8 hidroksifenolin per A1. Sedangkan buat yang X min ya, itu berarti ya sama dengan K2 dikali AOX per konsentrasi A plus. Kayak gini ya. Terus D-nya berarti kalau kita tulis ulang dengan hubungan terhadap ini ya, konsentrasi HOX dan A plus dan asam basa dan keasaman larutan atau fasa airnya. Karena di sini ditanyain hal itu di dalam pH 6 sampai 40 nanti kita coba hitung. D-nya berubah jadi kayak gini. AOX organik X air ditambah yang protonasi. Sini kita punya A plus X per 1 ditambah A plus AOX salah kenapa sorry K2 per konsentrasi H plus. Terus kalau kita bagi lagi dengan OX air semuanya di sini kita dapat D-nya itu sama dengan AD per 1 tambah konsentrasi H plus per K1 tambah K2 per konsentrasi H plus. Ini untuk D-nya. Terus nanti kita substitusiin aja. Jawabannya tinggal substitusi nilai KD K1 K2-nya. Terus selanjutnya buat kita hitung ya si besar ini. Besar pada pH berapa nih? pH 6 dan pH 10. Konsentrasi mula-mulanya segitu. Yang tersisa dalam fasa air. Konsentrasi mula-mulanya 0,1. Berarti kita pertama bisa cari D-nya dulu. D pH 6. Itu bisa lihat nilai KD-nya
8 kali 10 pangkat min 6. 8 kali 10 pangkat min 6 per 1 ditambah, kalau dalam pH 6 konsentrasi H plusnya berarti kan 10 pangkat min 6 ya. Dengan K1-nya berapa? Satunya itu dia 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti KD ya berarti ya. Oh enggak, sorry, KD-nya bukan segini, tapi 700 ya. Ini sekalian baru aku hitung, ditambah K2-nya itu dia 1,4 kali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 6. Berapa nih? Ya, hitung, hitung, hitung ya. Kalau yang dapat langsung itu saja. Jadi ya, 8, 10, 6, 1,4 kali 10 pangkat min 10 terus 10 pangkat. Harusnya segini. 639,9. 6,40. Terus gitu. Dan pH 10 ya. Itu sama lagi. Hitungannya cuman kayaknya kita rubah. Berarti kan dia itu masih sama di sini. Ini konsentrasinya jadi 10 pangkat min 10. 8,8 dari 10 min 6 ditambah 1,4 kali 10 min 10 per min 10. Berapa nih? Hitung lah. Nilainya harusnya itu di ya 299. Coba, sama nggak nih? 0,9 lagi. Ya 300 lah. Bebas. Gimana? Verifikasi, verifikasi ya. Siapa yang hitung? Sama Satu yang sama Ri. hitung. Sama ya? Oke. Berarti sekitar segitu. Buat yang ini, emang aku juga sebenarnya rada bingung. Terutama terkait ini ya. Si pendefinisian buat disosiasinya. Jadi buat yang ini nih. Ionisasi, protonasi sama ionisasinya gitu. Sama nih. Jadi harus kebayang persamaan kayak gimana. Terus nanti dia tanya kayak gimana. Kayak gitu sih. Aman. Ada yang mau dibahas? Kalau enggak mungkin aku coba di yang ini ya. Jadi buat soal yang ini tuh kita ditanya eh, ada dua asam. Jadi asam asetat sama asam format yang dipisahkan menggunakan fasa terbalik kolom ODS dan fasa gerak larutan buffer fosfat. pH fasa geraknya segini, variasinya dua setengah, 4 dan 7. Jelaskan dengan singkat mengapa urutan elusinya demikian. Jadi kita harus tahu dulu gimana urutan elusinya pertama, terus kita jelasin kenapa urutan elusinya kayak gitu. Kayak di yang pertama kita lihat dulu, kolomnya kan ODS non polar ya. Berarti fasa geraknya ini polar di sini. Yang berarti sinyal yang lebih non polar, PR-nya lebih tinggi atau lebih terretensi dalam kolom. Gitu. Nah, di sini kita punya pH awal 2,5. Nih, pH awal 2,5. Di mana pH-nya itu masih di bawah pH pKa asam asetat dan di bawah pKa asam format. Nah, artinya kedua asam ini masih dalam bentuk Ka, jadi dalam bentuk senyawanya, belum dalam bentuk ionnya. Urutannya sesuai polarannya, sesuai polaran asamnya.
di mana CH3COH atau asam asetat ya, itu lebih nonpolar. Nah, oke gitu, karena ini lebih nonpolar, retensinya lebih lama. Urutannya asam format, terus asam asetat. Selanjutnya, pas pH 4. Pas pH 4 ini mulai ada yang berubah, di mana pH fase gerak itu dia udah di atas pKa asam format. Yang artinya asam formatnya sekarang dalam bentuk ion. Nah, dalam bentuk ion ini kan berarti lebih polar ya. Tapi sebenarnya ya asam format emang udah lebih polar gitu. Mau dalam bentuk asam lemah ataupun dalam bentuk ionnya, ya dia tetap lebih polar. Yang berarti dia lebih tidak terretensi dan keluar duluan. Lagi-lagi. Selanjutnya di pH 7, berarti kan pH-nya di atas pKa keduanya ya. Nah, ini dia dua-duanya dalam bentuk ion, CH3CO- dan HCO-, ion asam format dan ion asetat. Ini balik lagi tetap di urutannya asam format terus asam asetat. Mungkin yang dikejar di sini adalah gimana cara kita jelasinnya, karena agak aneh sih buat aku pun. Bayang aman ya? Eh, sekiranya aman, kita coba nih. Ini harusnya jadi pembahasan terakhir di sini terkait fase gerak. Kita disajikan dua bentuk kromatogram. Yang pertama yang A, terus ada yang B. Nah, di sini aku highlight senyawanya karena kalau kita lihat dia itu senyawa-senyawa yang relatif nonpolar kalau kebaca sebenarnya. Tapi di sini tulisannya benzyl alkohol, fenol, terus 34 dimetil something, terus benzen mungkin, terus ini nggak tahu apa, toluen, apa pokoknya relatif nonpolar lah. Dengan yang 8 ini berarti tandanya dia paling polar. Kolom dan sampelnya sama seperti kromatogram A, tapi pemisahannya berbeda. Di sini kalau kita lihat di sini dia tuh sangat rame gitu, padat banget gitu kan. Berarti bedanya, oke gini, kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Si interaksi fasa gerak dengan senyawa itu sangat kuat, membuat dia revolusi dengan sangat cepat. Makanya, kita lihat di bawah, ini dia waktu retensinya relatif semuanya kecil dan semuanya berdekatan. Nah, di sini ditanyain apa perbedaan antara fasa gerak yang menghasilkan kromatogram A dan kromatogram B. Singkatnya adalah, senyawa yang dipisahkan kan relatif nonpolar. Ya, berarti kolom A senyawanya memiliki TR kecil dan berdekatan. Artinya, massa gerak A lebih nonpolar. Jadi jawaban yang ditanya, perbedaannya apa? Kalau ditanya perbedaannya apa, berarti ini jawabannya. Sebenarnya dengan ini doang harusnya udah kesimpulan yang pas ya. Tapi mungkin ini alasan satunya, dan ini gambaran terhadap kromatogramnya. Terus selanjutnya, jelaskan mengapa perbedaan fase gerak tersebut dapat merubah kromatogram yang diperoleh. Jadi, kenapa sih perbedaan polaran dari fase gerak, di mana yang A lebih polar dan yang A lebih non polar dan yang B lebih relatif polar, lebih polar, itu hasilnya sangat berbeda. Di sini eh, aku tarik kesimpulan bahwasannya perbedaan akibat polaritas fase gerak itu menimbulkan interaksi yang kuat antara fase gerak dengan analit yang menyebabkan TR-nya rendah. TR rendah ini terjadi pada kromatogram A karena interaksi serupa yaitu antara senyawa nonpolar dan nonpolar. Jadi dia terelusi atau berinteraksi dengan cepat atau dengan kuat, elusinya cepat kayak gitu. Ini bayangannya ya, asam mobilnya serupa dengan analit maka terdorong lebih kuat. Oke, jadi segitu sih buat pembahasannya. Seharusnya udah mencakup cukup banyak. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Aku kasih kesimpulan terakhir lah kira-kira. Ini masih masih jam segini kok. Ya aman deh.
Kalau sekiranya nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin eh, simpulannya ini aja sih. Simpulan belajarnya itu banyak baca PPT aja buat materi. PT buat materi. Terus kalau mau 100, kerjanya ngertiin soal. Pokoknya latihan soal. Jadi kalau kalian lihat di drive Kamiska, kalau nggak salah, akademik Kamiska itu ada file yang latihan soal. Tuh soalnya banyak banget. Tuh kalau kalian beres itu niscaya sih. Niscaya aman aja pemisahan ini. Kayak gitu sih. Oke, mungkin aku doakan sukses semua ya. Semangat, lulus semua. Paling dari aku udah sih, Dri. Kayak gitu aja. Tapi kalau ada yang mau didiskusiin di luar dari sesi tuba ini, langsung kontak aja di line. Sian, boleh Dri, Oke, oke, makasih telepon. Eri. Oke. Aku ucapin makasih banyak buat Eri yang udah berkenan menjadi tutor CPE pemisahan malam ini. Semoga apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, thank you semuanya. Makasih Eri, makasih semuanya. Udah boleh live ya. Oke, semua semua. Mantap, mantap. Iya, N aja. Makasih.